Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Bertemu lagi bersama saya Muhammad Adam. Alhamdulillah pada kali ini alhamdulillah kita bisa menggunakan media YouTube ya sebagai media pembelajaran kita, terutama untuk teman-teman dari kelas 8 MTS Najul Huda Kota Waringin Lama. Mudah-mudahan tetap semangat di rumah, tetap semangat belajar ya, daring, belajar online karena kita masih dalam kondisi belajar jarak jauh, dan mudah-mudahan niatnya tetap lurus untuk menuntut ilmu supaya kita menjadi hamba Allah yang dinaikkan derajatnya oleh Allah karena ilmu kita. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sebenarnya Allah itu akan meningkatkan ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu ya. Apa yang diangkat oleh Allah itu derajat mereka. Nah, mudah-mudahan kita tetap semangat di rumah, kita azamkan, kita niatkan ini sebagai bagian dari ibadah kita untuk menuju surga Allah. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang ingin sukses di dunia maka dengan ilmu, barang siapa ingin sukses di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa ingin sukses di dunia dan akhirat kedua-duanya maka dengan ilmu. Nah, teman-teman sekalian, memang kalau kita belajar seperti ini mungkin lebih membosankan daripada kita bermain game, kemudian ya mungkin ya kita nonton YouTube yang lain kali ya, nonton drama Korea gitu kan ya, nonton ya BTS gitu kan video klipnya gitu. Itu mungkin lebih enak buat kita ya, tapi mendengarkan ilmu seperti ini, belajar daring itu membosankan. Kenapa? Karena setan itu memang menggoda manusia dengan hal-hal yang buruk ya. Dalam Al-Quran itu sebutkan bahwasanya zuyyina lahum su'u amalihim. Setan-setan itu menghiasi perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan. Jadi kita itu akan lebih senang, lebih nyaman melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Makanya bosan biasanya kalau belajar. Makanya kita berdoa kepada Allah sebelum belajar, kita dilindungi dari setan, dan kita tutup belajar kita nanti dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah gitu teman-teman. Baik teman-teman kelas 8 yang dimuliakan Allah, ya tema kita hari ini ya luar biasa, sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yaitu adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Nah, ini adalah materi akidah akhlak bab 5 di buku yang sudah saya sharing ya di WhatsApp group, itu juga ada. Silahkan dibaca ya, silahkan dipelajari. Nah, hari ini saya coba untuk menjelaskan kenapa kita harus memiliki adab terhadap guru dan orang tua ya. Nah, sudah mungkin teman-teman sudah berpikir nih, sudah tahu sebenarnya kenapa adab kepada guru dan orang tua itu penting. Tetapi tidak apa-apa karena kita belajar. Karena belajar itu adalah nasihat, dan nasihat itu adalah bagian dari kehidupan kita. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, teman-teman kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah, kenapa adab penting kepada guru dan orang tua? Nah, kalau orang tua tentu penting. Secara logika, secara pikiran saja itu sebenarnya sudah tahu kita tuh harus punya adab sama orang tua. Kalau enggak ada orang teringin itu ketulahan, ya kan gitu ya. Tapi kenapa kita tuh harus hormat? Ternyata kita harus hormat, harus adab, itu yang paling utama karena Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan karena yang menciptakan kita, yang sudah memberikan kita hidup nih, napas ini, memerintahkan kita untuk menghormati orang tua.
Dan kalau kita durhaka, maka dosa besar. Nah gitu. Jadi bukan hanya karena alasan orang tua, ibu yang melahirkan kita, bukan. Bukan hanya karena ayah yang membesarkan kita, bukan hanya itu. Akan tetapi yang paling penting karena Allah yang menciptakan kita, memerintahkan kita untuk hormat dan beradab kepada mereka. Nah itu teman-teman sekalian. Yang kedua ya jelas karena ibu melahirkan kita, ayah membesarkan kita, memberikan kita nafkah. Makanya adab kepada orang tua ini adalah perkara penting dalam agama Islam. Nah, begitu teman-teman. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran itu wabil walidaini ihsana, kepada orang tua itu adalah kita berbuat baik. Nah kalau kepada guru gimana? Kan guru bukan orang tua gitu kan. Kepada guru itu karena guru itu membawa sesuatu yang besar teman-teman sekalian. Karena guru itu membawa sesuatu yang mengangkat derajat teman-teman sekalian, yaitu ilmu gitu. Makanya kenapa kita harus beradab dengan guru? Kan dia cuma ngasih ilmu. Tidak perlu dong kita hormati, kan memang tugas dia mengajar. Tidak seperti itu. Karena ilmu itu kata Allah, al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil asyi. Ilmu itu cahaya, teman-teman. Dan cahaya Allah itu tidak turun kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ilmu itu cahaya dari Allah. Allah mudah saja membuat kita ini manusia ini lupa, membuat manusia ini bodoh, membuat manusia ini gila, gampang gitu. Tapi Allah berikan izin kepada kita mempunyai otak yang sehat, kemudian Allah datangkan kepada kita orang yang membawa ilmu yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Makanya ilmu itu tidak hanya bicara pintar atau bodoh, tapi berbicara berkah atau tidak. Nah, maka adab kepada guru itu menentukan keberkahan ilmu kita. Kalau tidak berkah bahaya, karena wayah ini sekarang ini banyak orang pintar. Orang pintar itu banyak. Tapi sedikit orang pintar yang beradab. Karena apa? Karena ternyata ilmunya tidak berkah. Dia hanya pintar tapi pintar membodohi orang lain. Dia hanya pintar tapi pintar menipu orang. Tapi dia tidak pintar dengan ilmunya, tidak bisa bermanfaat. Kenapa? Karena mungkin ketika belajar kepada guru, dia tidak menghormati gurunya. Nah, itu berbahayanya teman-teman. Makanya adab kepada guru itu, adab kepada orang yang memberikan kita ilmu itu sangat penting. Karena itu adalah kita menerima cahaya Allah. Kalau kita menerima cahaya Allah dengan penuh adab kepada orang yang menjadi perantara, pembawa cahaya Allah, insya Allah ilmu kita barokah. Dan sebesar apapun ilmu kita, banyakkah atau sedikitkah, ya, itu bisa membawa barokah, mengangkat derajat kita, dan insya Allah bisa memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, itu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman baca ya. Di sini ada dari halaman 85 sampai 97 ya. Nah, ini buku ini teori isinya ya. Adab itu praktek ya. Jadi kalau teman-teman pintar paham isi buku, belum tentu kalau nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Makanya Bapak menyarankan supaya kita itu ketika belajar akidah akhlak itu juga menghadirkan hati kita. Nah, ketika kita belajar adab terhadap guru dan orang tua, coba rasakan di hati kita ini teman-teman, gimana jasa mereka kepada kita, bagaimana pengorbanan orang tua kita kepada kita, air mata bahkan darah mereka korbankan untuk kita. Coba hadirkan hati kita. Jadi ketika baca buku ini kita tidak hanya ilmu saja, tapi ada hati kita merasakan pentingnya adab terhadap mereka. Kepada guru kita coba. Bayangkan seandainya kita tidak sekolah, tidak berguru, tidak memiliki orang yang memberikan ilmu, kita akan menjadi orang-orang bodoh. Kita akan menjadi orang-orang bodoh. Dan kita mungkin bisa jadi jalan hidup kita akan berbeda. Nah ini kalau teman-teman ingin belajar, membacanya sendiri, silakan dibaca. Dari halaman 89 ini ada
beradab terhadap orang tua dan seterusnya. Dalil-dalilnya ada. Coba kita lihat dalil-dalilnya. Ya, Masya Allah. Allah itu memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang beradab. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Nah, kalau kata Rasul melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haythami, ya, bahwa barang siapa yang ingin ya senang untuk dipanjangkan umurnya, ingin panjang umur gitu dan ditambah rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim, ya. Maka berbakti kepada orang tua bawa berkah. Karena doa orang tua itu doa yang luar biasa mustajab, mengalahkan segala macam doa, menembus langit, menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita menangis, ya, mendoakan kita. Ya. Kita enak saja misalnya datang ke rumah minta uang, minta belikan baju, minta belikan buku, minta belikan mainan, minta belikan HP, ya kan? Kita tidak berpikir bagaimana cara mereka mendapatkan uang itu. Hari-hari mereka yang kerja jadi buruh, ya kan? Yang kerja di sawit mungkin, ya. Bagaimana mereka lelahnya mengangkat, ya, alat-alat untuk mengurus kebun, mencangkul, mendodos, ya kan, berkeringat, menetes. Dari situlah uang yang teman-teman gunakan untuk membeli tas, membeli buku, membeli handphone, teman-teman, membeli paket kuota. Ya. Kalau itu tidak teman-teman balas dengan kebaikan, dengan menggunakan HP untuk yang baik-baik, maka sesungguhnya teman-teman telah menyia-nyiakan darah dan keringat orang tua teman-teman. Bahkan mungkin nyawa orang tua teman-teman. Bayangkan, mungkin di kebun bertemu ular, bertemu dengan kalajengking dan lain sebagainya. Masya Allah. Berangkat pagi, pulang sore, makan seadanya, teman-teman sekalian. Maka kalau kita tidak punya adab kepada mereka, keterlaluan. Kan gitu teman-teman. Ya, kita harus cinta dan sayang kepada mereka, taat, ya, kepada keduanya, ya, terutama kepada ibu kita. Ayah kita itu menanggung dan menafkahi kita, ya kan? Nih, menanggung dan menafkahi orang tua juga kalau sudah punya pekerjaan, punya kemampuan nanti kalau sudah besar. Makanya kita belajar supaya kita menjadi orang yang lebih mudah dalam menjalani hidup kita. Lebih mudah dalam bekerja, lebih mudah dalam berbisnis, ya kan? Lebih mudah dalam belajar untuk tingkat yang lebih tinggi, ya kan? Maka teman-teman, mari kita tingkatkan adab. Gimana adab kita dengan mereka? Jangan berkata-kata kasar, jangan berteriak-teriak, ya. Memanggil mereka dengan perkataan-perkataan yang baik, ya kan? Menjaga perasaan mereka. Karena apa? Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, ya. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung pula pada murka orang tua. Tidak memanggil orang tua dengan nama, ya. Tidak memanggil orang tua dengan nama seperti di barat, teman-teman. Orang-orang barat itu memanggil orang tua dengan nama. Michael, ya. Kemudian David dipanggil, anaknya manggil ayahnya David gitu. Bapaknya namanya David, gitu kan. Dipanggil nama bapaknya. Itu tidak boleh. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Nabi Yusuf itu memanggil ayahnya, ya abati, wahai ayahku yang kucinta, ya kan? Dalam surah Yusuf. Kalau ayah manggil anak, ya bunayya, hai anakku yang menjadi permata hatiku. Masya Allah. Itulah adab dalam agama kita, begitu. Termasuk kebiasaan kita sama teman kita mengolok-olok nama orang tua teman-teman kita, itu adalah bagian dari melanggar adab. Kenapa? Karena ketika kita mengejek nama orang tua teman kita, sesungguhnya kita sedang mengejek orang tua kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah nih, hadisnya nih. Coba kita baca. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, gak mungkin orang tuh mencaci maki orang tua sendiri kan? Gak mungkin.
Tapi Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, ada. Siapa? Dia adalah yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Oh ya, anak si fulan. Dasar anak ini ya. Kita mengejek ayah orang tua teman kita. Teman kita balas mengejek orang tua kita. Itu sama saja sebenarnya kita mengejek orang tua kita sendiri. Maka tidak boleh nyebut-nyebut nama orang tua teman ya dengan tendensi yang buruk ya, mengejek, itu tidak boleh ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, kepada guru juga demikian ya. Jangan sampai banyak kasus-kasus di kota di mana ya murid berani memukul guru ya. Guru memberikan hukuman sedikit saja, murid sudah lapor polisi. Masya Allah. Bayangkan, yang dibawa guru itu ilmu, cahaya Allah. Tapi kita dengan mudahnya mengejek guru kita, membentak guru kita, bahkan memukul guru kita, berkelahi dengan guru. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Sungguh tidak berkah ilmu teman-teman kalau teman-teman tidak beradab kepada guru teman-teman sekalian. Ya. Sungguh tidak beradab kalau kita menjadi orang-orang yang berani memukul guru kita ya. Dan tidak mencari kelemahannya, kesalahannya, dibeberkan di mana-mana ya kan, ceritakan sama teman-temannya, oh, Pak guru ini matanya begini ya. Oh, Pak guru ini kurus kayak saya kurus ya. Pak guru ini nih misalnya begini orangnya, ngomong nggak jelas gitu kan, nggak bisa ngomong di depan kelas, ngapain jadi guru? Nah, itu nggak boleh, nggak berkah nanti ilmunya. Tidak mencari kesalahannya, kita lihat apa yang dibawanya, karena guru ini adalah agen-agen ya, orang-orang yang membawa cahaya Allah dan diberikan kepada teman-teman sekalian ya. Maka mari kita taat kepada orang tua dan guru-guru kita. Kita doakan mereka dalam keseharian kita. Berapa kali teman-teman mendoakan orang tua dan guru sehari? Sekali, 2 kali, 3 kali, kurang. Berdoalah banyak-banyak untuk mereka. Insya Allah berkahnya ilmu, insya Allah kita akan dapatkan. Ya, karena berkah ilmu luar biasa. Kita berdoa pada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 5 kali sehari. Kapan? Setelah sholat. Kalau bisa 100 kali sehari kita doakan, kita ulang-ulang. Ya, insya Allah hidup teman-teman menjadi berkah, menjadi mudah, dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini silakan teman-teman baca kembali buku teman-teman ya. Baca hadis-hadisnya. Nah, insya Allah kalau cuma soal-soal saja semuanya ada di buku jawabannya ya. Yang paling penting sekali lagi bukan masalah hafalan kita di buku, bukan, tapi bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memasukkannya ke dalam hati kita menjadi sesuatu yang kita pegang selama hidup. Kalau masih hidup kita berbakti, kalau sudah meninggal gimana Pak? Sudah meninggal, setiap hari kita doakan, kita bersedekah atas nama mereka, kita doakan mereka, berbuat baik dengan teman-teman mereka ya. Dan juga kita senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kita, karena doa anak soleh itu sampai kepada orang tua. Tapi kalau nggak soleh gimana? Kalau nggak soleh tentu tidak akan diterima Allah. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal tapi kita tidak menjadi anak soleh, rugi. Kenapa? Karena dalam hadis itu yang tidak terputus itu adalah waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Ada kata-kata sifat di situ. Waladun solehun, anak yang soleh, bukan cuma anak saja, tapi anak yang soleh. Jadi syaratnya kalau doa kita ingin sampai kepada orang tua kita harus soleh, harus baik, teman-teman. Maka jangan bosan jadi anak baik. Nah, mungkin itu teman-teman hari ini penjelasan sedikit dari Bapak mengenai adab pada orang tua dan guru. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati ya, terinterpretasi, terlaksanakan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, terutama anak-anak MTS Najmul Huda. Bapak doakan
senantiasa bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan gurunya. Tidak sembarang membantah gurunya. Percuma punya ilmu tinggi, tahu banyak ilmu, tapi dengan guru tidak sopan. Nah, kenapa? Karena itu tidak barokah nantinya. Karena Anda belajar itu adalah membawa dan menyerap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mau berkah walaupun ilmunya banyak, pintar, tapi kalau tidak barokah, nanti kepintarannya tidak bisa bermanfaat bagi kehidupan, tapi kepintarannya hanya bisa dimanfaatkan untuk membodohi orang lain, ya. Kemudian menjadi orang yang menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin Bapak juga sudah memberikan soal ya kepada anak-anak kelas 8. Alhamdulillah jawabannya bagus-bagus ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak hanya jawabannya bagus, akan tetapi benar-benar seperti apa yang dijawab ya. Oke. Mudah-mudahan itu, dan terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran ini. Mudah-mudahan tidak bosan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, dan tetap semangat di rumah dan menjadi anak-anak MTS Tanjung Huda Jaya. Oke. Dadah.